Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya yang terkasih Jemaat City Blessing Medan. Kita akan ibadah online lagi mengikuti protokol dari pemerintah. Kita percaya walaupun kita tetap di rumah masing-masing, namun saya percaya Roh Kudus melawat kita semuanya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita, roh kita, supaya kita tetap menikmati hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyembah Tuhan dulu. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan siang pagi hari ini Tuhan Yesus untuk menyembah Engkau. Seperti kami Tuhan Yesus ibadah seperti biasa Tuhan Yesus online, kami percaya Roh Kudus-Mu sanggup melawat kami, memulihkan jemaat-Mu juga bangsa-Mu Tuhan, bangsa kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Kau Allah terbatas baik kami. Urapi kami, urapi setiap orang yang di rumah Tuhan, jemaat yang di rumah, ada hadirat-Mu, ada kuasa-Mu Tuhan mengalir di hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Mari saudara, siapkan hati dan pikiran saudara. Kita akan mulai memuji Tuhan. Kita percaya hadirat Tuhan akan memulihkan kehidupan kita, memulihkan kehidupan bangsa dan negara kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Ada satu sobatku.
Kami mengucap syukur ya Tuhan, sebab kejadian kami dahsyat dan ajaib di hadapan Engkau Tuhan. Biar sukacita surga memenuhi setiap umat Engkau dimanapun mereka berada Tuhan. Yang kami perlukan hanya kasih-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu. Biarlah seluruh umat Engkau menjadi tenang, sehingga umat Engkau boleh menyembah Engkau, datang bersekutu dengan Roh-Mu dan mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Jamah kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami hanya membutuhkan Engkau. Kami hanya membutuhkan kasih-Mu, pertolongan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami, sehingga kami boleh berjalan di jalan kebenaran, di jalan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita sembah Dia saudara. Yes. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
mengucap syukur. Hadirat-Mu menyembuhkan kami, hadirat-Mu memulihkan seluruh umat-Mu. Kami mengucap syukur. Ucapkan syukur saudara kepada Tuhan atas perlindungan yang ajaib yang telah kita terima. Bahkan darah Yesus yang memeteraikan kita sehingga kita boleh aman kemanapun kaki kita melangkah. Kita percaya Tuhan Yesus selalu melindungi dan menyertai kita. Oh, terima kasih Tuhan pada hadirat-Mu. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur. Biar seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada, biar semuanya Tuhan dilawat oleh hadirat-Nya Tuhan, dipulihkan oleh hadirat-Nya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau boleh menjamah kami, kami membuka hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami mau dimenangkan. Kami tidak mau menutup diri kami Tuhan. Tapi hari ini kami mau membuka hati dan pikiran kami mau dipulihkan oleh Roh-Mu. Meskipun ibadah ini secara online, kami percaya hadirat-Mu tidak terbatas, menjamah kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami Tuhan, pujian penyembahan. Amin. Kami percaya Engkau Allah yang bertahta di atas pujian penyembahan kami. Bahkan berkati firman-Mu yang akan dibagikan, biar itu memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan di sudut kota ini, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saudara, saya percaya saudara di dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Saya percaya dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan melindungi saudara. Firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Saudara tetap menjaga sukacita saudara, karena itu bagi obat bagi saudara dan saya. Hari ini saya membawa firman Tuhan, temanya hidup membawa dampak. Jadi saudara dan saya itu dimanapun saudara berada, saya percaya hidup saudara itu membawa dampak. Dampak apa? Bukan dampak yang negatif, tapi membawa dampak yang benar, membawa orang kepada Kristus, orang berubah, orang diberkati karena saudara berada di tempat itu. Kalau di Kisah Rasul, saudara baca nanti di Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 38, di firman Tuhan itu berbicara di situ bagaimana Filipus dipakai Allah untuk membawa sida-sida itu kepada Kristus. Di ayat itu nanti saudara bisa baca, Filipus dipakai Tuhan membawa orang Ethiopia kepada Kristus. Saudara dan saya percaya saudara dan saya itu dipakai Tuhan membawa dampak dimanapun saudara. Dan yang pertama, tanda-tanda seseorang yang dapat membawa dampak ialah terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Jadi yang pertama, tanda seseorang yang dapat membawa dampak ialah terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Di dalam Kisah Rasul 6 ayat 3, di Kisah Rasul 6 ayat 3 sampai 4 dikatakan gini. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pemikiran dalam doa dan pelayanan firman Tuhan itu. Di ayat 5, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus. Ada 7 orang di situ, salah satunya Filipus. Kenapa mereka memilih Filipus? Karena apa? Karena dia terkenal baik. Jadi seseorang dipanggil Tuhan, seseorang itu kita bisa berpengaruh karena orang bisa melihat ada karakter Kristus dalam hidup saudara. Jadi orang-orang percaya di sekitar orang Filipus itu memilih Filipus. Karena apa? Karena dia terkenal baik, penuh Roh Kudus dan hikmat. Jadi kepribadian dan karakter Filipus lah yang membuat orang-orang sekitar dia simpati dan segan kepadanya, dan
menjadi teladan dalam komunitas orang-orang percaya. Jadi orang-orang di sekitar itu memilih Filipus karena mereka segan, simpati, teladan bagi orang-orang di sekitar yang ada di sekitarnya dia. Jadi Filipus itu terpilih karena apa? Karena dia penuh hikmat, terkenal baik, dan penuh Roh Kudus. Dan yang kedua, orang yang membawa dampak rela dipimpin Roh Kudus. Orang yang membawa dampak rela dipimpin Roh Kudus. Di Kisah Rasul 8 ayat 29 sampai 30. Lalu kata Roh Kudus kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca?" Saat saudara dan saya percaya dan mengikuti Kristus, itu berarti tubuh dan hidup kita bukan lagi menjadi milik kita, tetapi milik Kristus. Karena Kristus telah membayar saudara dan saya dengan harga yang lunas di kayu salib. Jadi pada saat saudara percaya mengikuti Kristus, itu berarti kita enggak milik kita lagi, tapi menjadi miliknya Tuhan. Di dalam 1 Korintus 6, ayat 19, dalam 1 Korintus 6 ayat 19, di ayat 19 dikatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu," dikatakan, "bukan milik kamu sendiri." Dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri lagi." Di 1 Korintus 6 ayat 17, "Tetapi siapa yang mengikatkan diri kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia." Jadi pada saat saudara mengikatkan diri dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Dengan demikian, kita harus, saudara dan saya itu harus menyerahkan hidup kita, menyerahkan hidup saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita harus menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin kita kepada setiap kehendak Allah. Kepada kehendak Allah. Kehendak Allah adalah yakni hidup di dalam kebenaran. Jadi Roh Kudus akan memimpin kita kepada kehendak Allah. Kehendak Allah itu adalah kebenaran. Orang yang hidup di dalam kebenaran dan orang yang hidup di dalam kebenaran akan menjadi garam dan terang yang bisa menggarami dan menerangi di sekitar kita. Jadi kita katakan bahwa pada saat saudara hidup di dalam kehendak Allah, hidup di dalam kebenaran Allah, saudara akan menjadi garam dan terang yang menerangi dan menggarami di orang-orang di sekitar saudara. Saudara tahu garam itu membuat sesuatu yang nggak enak menjadi enak. Mungkin di sekitar saudara nggak enak, semua situasi nggak enak, tapi pada saat saudara ada di tempat itu, saudara membawa garam dan terang, saudara mengubah keadaan tempat tersebut menjadi enak. Karena apa? Karena saudara ada Roh Kudus di dalam hidup saudara. Jadi Filipus membawa dampak bagi sida-sida itu karena apa? Karena mengikuti petunjuk Roh Kudus. Jadi Filipus membawa dampak kepada kehidupan orang sida-sida itu, orang Ethiopia itu di jalan yang sepi. Roh Kudus membawa dia ke situ dan Filipus mengizinkan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dan hasilnya sangat luar biasa. Dia bisa melihat orang-orang sida-sida itu, orang-orang Ethiopia itu diselamatkan. Jadi pada saat saudara dipimpin oleh Roh Kudus, saudara akan membawa dampak yang luar biasa, membawa pengaruh yang luar biasa. Bayangin saudara, pada saat orang-orang sida-sida itu tidak tahu tuh firman Tuhan, tapi Roh Kudus memimpin Filipus untuk ketemu dengan mereka, dan Filipus menyatakan firman di dalam hidup mereka, dan mereka membawa dampak, dan mereka semuanya, dan mereka bertobat, dan mereka dibaptis. Dan yang ketiga adalah orang yang membawa dampak adalah mereka yang menghidupi firman. Sekali lagi, yang ketiga adalah orang yang membawa dampak adalah mereka menghidupi firman. Masuk menghidupi firman adalah mereka menjadikan firman Allah
sebagai dasar di dalam menjalankan hidup mereka. Dengan kata lain, kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan yang minggu kemarin saya bagikan dikatakan kita tidak cukup hanya melihat, tidak cukup hanya mendengar, tidak cukup hanya tahu, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menjadi pelaku firman Tuhan. Pada saat saudara menjadi pelaku firman Tuhan, saudara akan membawa dampak yang luar biasa. Membawa dampak yang luar biasa. Orang akan bisa membaca hidup saudara, orang akan mendengarkan perkataan saudara, karena saudara apa? Hidup di dalam kebenaran, bukan sekedar tahu saudara, bukan sekedar mendengar, bukan sekedar melihat, tapi saudara dikatakan akan menjadi pelaku firman Tuhan. Pada saat saudara menjadi pelaku firman Tuhan, saya percaya saudara bukan hanya berdampak kepada orang-orang di sekitar saudara, tapi firman Tuhan kemarin di Keluaran dikatakan Tuhan akan menjauhkan saudara dari setiap penyakit karena saudara hidup di dalam kebenaran. Amin. Filipus adalah orang yang menghidupi firman Tuhan. Dari mana kita tahu? Yang pertama adalah dari mana kita tahu Filipus orang yang menghidupi firman Tuhan? Yang pertama, ketika ia dapat memberikan penjelasan tentang firman yang sedang dibaca oleh sida-sida itu. Dari mana kita tahu Filipus ini orang yang melakukan kehendak Tuhan adalah dia memberikan penjelasan kepada orang-orang sida-sida itu tentang apa yang mereka baca. Dari situ kita tahu bahwa Filipus adalah pelaku firman Tuhan. Dan yang kedua adalah Filipus melakukan apa yang firman Yesus mengenai amanat agung. Ia menyampaikan Injil ke Samaria dan juga kepada sida-sida dari Etiopia itu. Jadi Filipus adalah melakukan amanat agung. Saudara dan saya, untuk kita tahu pada saat saudara melakukan firman Tuhan, salah satunya adalah saudara melakukan amanat agung, yaitu firman Tuhan. Jadi pada saat Filipus melakukan kehendak Allah, dia pergi ke orang Etiopia, dipimpin oleh Roh Kudus, dan dia berbicara tentang Injil. Dari berbicara tentang Injil, nah orang-orang itu diselamatkan. Salah satu mendorong saudara dimanapun saudara, jangan lupa baik di dalam keluarga saudara, saudara sedang bersama dengan keluarga, jangan lupa dengan teman-teman saudara. Salah satu tugas saudara untuk membawa pengaruh, untuk membawa dampak adalah untuk memberitakan Injil, bahwa di dunia ini sekarang saudara tahu bahwa orang-orang di dunia ini, orang-orang di sekitar saudara yang mereka butuhkan adalah Yesus. Pada saat orang-orang itu membutuhkan Yesus dan saudara bersama-sama dengan mereka, itu adalah kesempatan saudara untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan amanat Kristus. Karena di dalam Kristus itu ada keselamatan, di dalam Kristus itu ada kesembuhan, di dalam Kristus itu ada kasih yang harus dinyatakan. Saudara akhirnya saudara akan membawa dampak yang luar biasa pada saat saudara melakukan firman Tuhan. Melalui firman ini kita diingatkan oleh Tuhan mengenai pilihan. Melalui firman Tuhan itu kita diingatkan Tuhan mengenai pilihan. Apakah kita hidup sekedar hidup atau hidup yang membawa dampak? Apakah saudara sekedar hidup atau saudara hidup membawa dampak? Kalau saya bilang Tuhan, saya mau bawa dampak dimanapun saya berada. Karena apa? Karena Roh Allah ada dalam hidup saya. Saudara melakukan firman Tuhan. Dan pada saat itu pilihan saudara. Jadi pilihan kita ada. Apakah saudara sekedar hidup atau saudara hidup membawa dampak yang luar biasa? Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dimanapun jemaatmu berada. Kami berdoa Tuhan supaya mereka membawa dampak yang luar biasa. Karena kami tahu orang-orang di sekitar kami yang mereka butuhkan adalah Yesus. Yang mereka butuhkan adalah kebenaran daripada Engkau. Mereka di sekitar kami penuh dengan ketakutan, tapi biar kami membawa dampak yang luar biasa, membawa damai, membawa Injil-Mu, membawa kabar baik kepada mereka Tuhan. Urapi kami, berikan roh keberanian, supaya dimanapun kami berada Tuhan, kami sadar kami membawa dampak yang luar biasa. Dan kami bukan sekedar hidup, tapi kami hidup membawa dampak yang luar biasa. Terima kasih, berkati jemaatmu di mana yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan, yang takut angkat setiap ketakutannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam syukur. Semua katakan amin. Halo Bapak Ibu, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan akan menguatkan kehidupan kita. Sebelum kita memberi, saya akan membagikan firman dulu sebagai dasar untuk memberi pada siang hari ini. Saya bagikan di Mazmur 23 ayat 5. Firman itu berkata demikian, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku.
Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kemudian ayat ke-26, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin Bapak Ibu. Dan sekarang semakin kita lihat semakin rumit, semakin banyak orang yang kesulitan dalam menghidupi kehidupan mereka. Namun kita percaya saat kita tinggal diam di dalam rumah Tuhan, seperti firman Tuhan nyatakan tadi, bahwa Tuhan sendiri menyediakan hidangan bagi kita di hadapan musuh-musuh kita. Kita percaya, pegang tangan Tuhan, percaya, naikkan iman saudara. Kita percaya Tuhan tidak pernah berhenti, tidak pernah menutup mata untuk memberkati kita, memerhatikan kehidupan dan keperluan kita menurut kekayaan dan kemurahannya. Amin. Yang paling penting, tetap tinggal di rumah Tuhan. Artinya bahwa kita tetap membangun ibadah kita, hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Itu sebagai dasar kita untuk memberi. Kemudian ada beberapa pengumuman yang akan kita sampaikan. Yang pertama, bahwa minggu depan kita masih ibadah online. Dan, seperti sekarang ya, karena pemerintah belum memberikan izin untuk kita beribadah ke gereja kita. Kemudian yang kedua, bahwa hari Rabu tetap ada doa jemaat pukul 8 malam. Saudara boleh berdoa sesuai dengan topik-topik yang akan di-share di grup. Kemudian yang ketiga, jika Bapak Ibu memerlukan pelayanan pastoral seperti mungkin butuh didoakan atau dilayani, saudara boleh menghubungi tim pastoral yang akan selalu ready berdoa untuk saudara. Itu saja Bapak Ibu sebagai pengumuman. Jika Bapak Ibu ingin mentransfer persembahan saudara atau juga persembahan saudara, boleh mentransfer ke rekening gereja yang sudah disiapkan yang tertera di layar ini. Itu saja Bapak Ibu sebagai pengumuman. Kita percaya Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Haleluya. Amin. Semuanya, mari kita semuanya berdoa. Mari kita akan tutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami mengucap syukur. Kami berdoa buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna dalam hidup mereka. Bulan dan matahari tidak akan pernah menyakiti mereka ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Kau melindungi mulai dari anak-anak Tuhan, anak muda, keluarga-keluarga di dalam jemaat Engkau. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat mereka dimanapun berada hari ini, Roh Kudus akan menuntun mereka, Roh Kudus akan membawa mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tangan saudara, mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Biar berkat yang dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita, diberkati kita pada saat kita masuk, diberkati kita pada saat kita keluar, diberkati keluarga kita, diberkati bisnis kita, diberkati sekolah kita, diberkati keluarga besar saudara. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub akan nyata dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa syukur. Semua katakan amin. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati